Bahkan ini kan kantong madunya itu terbuat dari lilin. Dari Nah, lilin. kalau berbeda dengan lebah trigona, kalau lebah trigona itu tadi propolis. Dulu itu kan saya sebagai pekerja pabrikan. Terus kan kalau zaman sekarang kan banyak PHK-an ya. Terus kembali lagi di kampung ceritanya. Tapi kan saya awal-awal dari kecil itu suka membolang lebah madu liar. Semacam apis cerana, odeng kalau di Sunda kan. Tapi berhubung 5 tahun yang lalu itu banyak perambahan. Waktu itu kan ada PT-PT yang kurang bertanggung jawab yang mengatasnamakan PT ya. Saya tidak sebut nama PT-nya ya. Madu itu kan ada madu asli, ada madu murni kan ya. Madu asli sama madu murni. Ya. Nah, kalau madu asli sama madu murni itu maksudnya gimana dan perbedaannya apa? Kalau madu murni itu madu lebah yang tidak dikasih makan. Dia jadi istilahnya madu lebah apapun, lebah jenis apapun yang menghasilkan madu dari alam liar itu pasti menghasilkan madu murni. Itu namanya madu murni. Madu semua ya. Udah siap panen nih sobatku ya. Jadi madu trigona ini, lebah trigona ini manfaatnya sebenarnya manfaatnya lebih bermanfaat daripada madu lebah biasa. Ada 5 keunggulan. 5 keunggulan ya, karena keunggulannya ini kantong madunya itu terbuat dari propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bertemu lagi di channel vlognya Asep Pesoy. Nah, kali ini sahabat, saya melanjutkan perjalanan kemarin, yaitu masih berada di kampung Cadas Gantung. Nah, kali ini saya akan mencoba datang langsung atau melihat langsung ke rumahnya Kang Kosasih. Dia yang punya peternakan penangkaran madu ya, atau lebah madu yang berada di kampung Cadas Gantung ini. Mudah-mudahan orangnya ada sobatku, karena kemarin saya tidak sempat bertemu. Kang Kosasihnya sedang ngaprak ke hutan. Oke, yuk bagaimana keseruannya, ikuti perjalanan saya. Semoga ini bermanfaat dan tetap pantang di channelnya Asep Pesoy. Nah, oke sahabat, kita langsung menuju rumahnya. Nah, jadi rumah ini rumah Pak Kosasih yang kemarin saya sempat bertemu ke sini, dan ini pemilik madu trigona ya. Ini nih salah satu lebah madunya sobatku. Jadi di perataran rumahnya banyak sekali dibikinkan begini nih, seperti rumah-rumah ya. Ini khusus kandangnya. Nah sobatku, tuh ya, di perataran rumahnya ini banyak sekali penangkaran madu. Cuman lebahnya saya belum sempat tahu juga ini, kayaknya lebahnya lebah apa namanya. Mudah-mudahan bisa langsung saya dapat informasi dari pemiliknya. Dah, ini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, punten, sama Bapak siapa ini teh? Bapak Kosasih. Nah, ini sobatku Bapak Kosasih yang punya penangkaran lebah. Ini kalau ini sama Bapak siapa? Bapak Abdul Ghani. Bapak Abdul Ghani nih sobatku. Bapak Abdul Ghani ini adalah sahabat saya di Sukaraja ya, di kota, saat mencari cuan. Alhamdulillah menuju ayah di dia Kang. Alhamdulillah. Lagi apa nih? Lagi apa nih? Cerita. Biasa lagi ngelihat ini aja peternakannya kakak ya. Kan Sukaraja ke sini jauh. Tumben ada di sini lagi ngungsi atau lagi ngadem gimana? Iya, lagi ngadem dulu. Lagi ngadem ya. Minggu ya. Libur ya. Minggu nah, libur. Sahabatku Kang Ghani ini adalah sahabat saya saat bekerja. Kita gali informasi sedikit nih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat para penonton semuanya. Kang punten,
jenis lebah apa ini yang Akang tangkarkan sekarang ini? Kalau yang ini lebah trigona. Lebah trigona. Ya, bahasa Sundanya teuweul lah, kalau orang Sunda nyebutnya teuweul. Kalau biasa yang disebut para peternak itu lebah trigona, lebah tanpa sengat. Oh, lebah trigona ya, lebah tanpa sengat. Jadi kalau orang Sunda paling tenarnya itu teuweul. Ada berapa kandang Kang semua? Kurang lebih semuanya 200-an lah. 200 kandang di daerah ini aja. Kalau di sini 100 lebih, cuman beda tempat kan ada lagi gitu. Oh, beda tempat ada lagi. Nah, bisa itu Kang, bisa lihat lebih dekat nggak di dalamnya? Boleh. Kalau nggak ngeganggu waktunya, sekalian saya minta informasi. Kira-kira ini belum sempat dipanen sama Kang? Ada yang belum, ada yang udah gitu. Separuh belum. Oke, boleh Kang, coba bisa kita lihat sobatku. Yuk kita lihat nih ya. Kang Kosasih menunjukkan yang itu kemarin belum dipanen, yang ini udah dipanen tapi sekitar 2 mingguan lah, 2 minggu pasca panen, tapi mau dicek dulu, sekalian mau ngecek jadi perkembangannya seperti apa gitu. Ini bagus nih, lumayan ini sobatku ya. 2 minggu. Coba kita lihat. Lebahnya begini ya, yang lebah-lebah kecil ini ya. Jadi dia masuknya lewat mana Kang? Enggak, kalau ada ini ya? Iya, ini lubang. Ini ada lubangnya. Masuknya. Kalau posisi yang di bawah ini khusus buat apa? Koloni telur. Jadi yang bawah ini khusus buat telur ya? Indukannya. Indukannya. Nah, di sini toppingnya itu buat madunya. Di atas. Jadi ini yang nanti diambil madunya itu yang mana Kang? Yang ini. Ini. Masya Allah sobatku. Berarti ini usia 2 minggu ini. Ini usia 2 minggu. 2 minggu ini. Berarti madunya itu ini Kang? Iya, ini kantong madunya itu terbuat dari propolis. Kalau lebah trigona, propolis itu yang bermanfaat bagi kebutuhan tubuh. Kan ada tuh obat propolis itu ya. Ya. Yang ini propolis. Propolis ini sebagai bahan baku kantong madu. Kalau lebah tanpa sengat, kalau lebah bersengat itu sebagai semacam apis carana, odeng, itu kantong madunya terbuat dari lilin lebah. Lilin lebah. Kalau yang ini propolis. Coba ini boleh saya coba dijilat Bang ya? Boleh. Mau pakai sendok? Biar nggak apa-apa. Masya Allah sobatku ya. Manis bener nih, baru saya pertama kali melihat secara langsung nih lebah memproduksi madu-madunya begini sobatku ya. Ini hanya satu aja ya, kita coba lihat yang lainnya lagi. Tapi ini Bang nggak dibikin kayak rumah-rumah gitu? Setupnya maksudnya? Berarti ada juga yang seperti rumah. Nah kalau namanya apa nih yang kayak begini nih? Iya itu juga. Kalau dibilang disebut di perlebahan, ini kandang atau apa namanya? Setup. Setup lebah sobatku. Jadi bukan kandang ya. Jadi ini namanya identiknya ke ayam, ke kambing. Kalau ayam, kambing, sapi baru kandang. Kalau lebah itu setup atau kotak lebah. Log bisa jadi. Kalau yang semacam kayak begini, ini kan dari alam, tidak dirubah lagi nih, langsung dipotong. Namanya biasanya disebut kalau para peternak log ya. Cuman dimodifikasi sama peternak, itu dipangkas terus dikasih topping. Berarti jadi ini bawaan alami ini kan lebah trigona itu identiknya maksudnya bersarang di bambu-bambu. Nah, saya cari ngebolang, dapat di bambu, langsung dipotong. Ditambahin topping doang. Berarti yang atasnya ini namanya toppingnya ya, buat memproduksi madunya di topping. Berarti ini semua pada isi semua, ada isi semua ya. Ini bisa dibuka yang ini juga. Coba lihat sobatku nih ya. Ini nih, kalau yang ini sekitar 3 mingguan nih.
panennya ini. Oh. Alhamdulillah ini udah banyak ini. Masya Allah sobatku tuh ya. Jadi ini berapa minggu lagi akan dipanen? Kadang-kadang sih tergantung pesanan. Kalau ada orang pesen yang langsung press, kadang-kadang dipanen gitu. Jadi biar tahu keasliannya itu kadang-kadang orang kadang-kadang kalau langsung di botol itu kurang yakin dari madu itunya. Kalau kadang-kadang mau yang langsung panen biar dilihatin katanya itunya videonya, jadi langsung diambil. Berarti ini madu semua ya? Madu. Udah siap panen nih sobatku ya. Jadi madu trigona ini, lebah trigona ini manfaatnya sebenarnya manfaatnya lebih bermanfaat daripada madu lebah biasa. Ada 5 keunggulan. 5 keunggulan ya, karena keunggulannya ini kantong madunya itu terbuat dari propolis itu tadi. Ya kan banyak sekarang propolis itu dijual itu khusus ya, itu buat pengobatan apa namanya herbal ya. Herbal yang udah diekstrak itu. Aduh, masya Allah nih bang, dikasih nama madu apa ini? Biasa abang di share di. Kalau saya punya nama cuman saya ini namanya madu lebah trigona aja. Cuman kalau yang ramenya itu kan madu kelanceng ya. Madu kelanceng itu di Jawa. Kalau di Sunda itu madu tewe. Madu tewe. Saya ya madu trigona aja yang udah dikasih label madu trigona. Madu trigona. Ya. Terus saya lihat itu ada labelnya Putra Bungsu, itu apa? Oh, itu akun Facebook saya. Akun Facebook. Oh, berarti sama Kang Kosasi ini suka di share di Facebook juga. Ya. Silakan di Facebook apa? Ya, Putra Bungsu Trigona. Putra Bungsu Trigona. Berarti nah untuk para penonton dimanapun Anda berada, kalau pengen menikmati atau pengen langsung butuh atau membeli madu trigona Putra Bungsu, lah ini nih Bapak Kosasi pemiliknya sobatku. Nah ya, kita lihat lagi sobatku. Nah ini kebetulan lagi tadi habis dibuka ya, jadi pada keluar semua nih. Nah, Akang kalau ini Kang, ini sama ada nih. Sama. Cuman kalau ini kan kotaknya hip ya. Ini seperti ini. Udah lama nggak dikontrol. Ini seperti ini nih. Oh, ini jadi ini di dua bagian itu karena bagian yang kotak ruang satu ini buat madunya. Kalau yang itu kan di tingkat. Ya. Ini juga hampir sama sih, hampir mirip dengan kotak tingkat yang tadi. Cuman kotak ini dibagi 2 ruangan. Dibagi 2 ruangan. Satu buat telurnya, buat produksi telur. Koloni, yang ini buat apa? Buat madunya. Wah, jadi masya Allah sobatku. Aduh, ya. Tapi benar-benar tidak menyengat ya kalau madu ini ya. Cuman paling memakai tutup telinga aja kalau panen. Soalnya takutnya ada yang masuk ke telinga. Nah sekarang kita nggak pakai, nggak apa-apa nih. Nggak pakai. Mudah-mudahan jangan ya. Tuh sobatku. Jadi, nah bang, mulai tahun berapa produksi atau budidaya lebah ini, terus awal mulanya dapat ide dari mana? Kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. Dulu itu kan saya sebagai pekerja pabrikan. Terus kan kalau zaman sekarang kan banyak PHK-an ya. Terus kembali lagi di kampung ceritanya. Tapi kan saya awal-awal dari kecil itu suka membolang lebah madu liar. Semacam apis cerana, odeng kalau di Sunda kan. Tapi berhubung 5 tahun yang lalu itu banyak perambahan. Waktu itu kan ada PT-PT yang kurang bertanggung jawab yang mengatasnamakan PT ya. Saya tidak sebut nama PT-nya ya. Dulu kan ada yang suka nyari-nyari ke kampung, diambil, terus dibawa ke PT tersebut, terus jadi investasi lebah trigona yang bodong itu, yang viral di TV, yang konsumennya itu rugi miliaran itu. Nah saya
waktu itu akhirnya saya terbangkit gitulah, ada ini mau membudidayakan. Soalnya kalau tidak dibudidayakan, suatu saat nanti koloni-koloni ini akan punah, benar-benar dibawa ke kota ya. Anak cucu kita itu tidak tahu gitu. Jadi saya membudidayakan, hasilnya saya gampang lah nomor 2, cuman alhamdulillah setiap budidaya ternyata bagus di sini, cocok, berhasil gitu ya. Gitu pH dari MDPL-nya mungkin mendukung dari dan vegetasi lingkungannya mendukung. Soalnya ya. Kan kalau budidaya lebah trigona semacam kayak gini, kalau pengen berhasil itu kan 3 faktor. Gimana? Yang pertama, sumber getah harus mencukupi. Sumber resin itu kan kantong madunya itu kan terbuat dari resin tadi. Propolis itu dihasilkan dari getah. Getah semacam getah nangka, getah buah-buahan lah pokoknya yang mengandung getah sukun itu kan propolis itu dari propolis. Itu tadi. Kalau tidak ada propolis, kalau tidak ada sumber getah itu tadi, beternak semacam kayak lebah trigona itu tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Nomor 2-nya itu nektar, sumber nektar, bunga yang menghasilkan nektar. Tapi begini, lebah ini menghasilkan madu. Tapi kan posisinya di dalam kandang terus, tapi nanti dia ada suatu waktu keluar nggak? Kalau ininya ruangan ini udah merasa sesak, koloni itu merasa sesak ya, di dalam dia akan mencalonkan diri. Jadi memecah koloni. Memecah koloni. Terbagi 2. Kalau para pembudidaya itu biasanya tahu kapan mau pecah koloni, soalnya di dalamnya itu ada calon ratu, ratu, telur calon ratu. Nah, dipisah gitu. Tadinya juga saya sebenarnya sedikit. Cuman ini dipecah. Bisa jadi banyak seperti ini karena ada pemecahan. Terus begini, ini kan hari-hari nih dia di dalam kandang, maksudnya keluar nggak untuk cari makan atau gimana kalau yang begini? Kalau setiap hari kan ini ada aktivitas keluar masuk. Keluar masuk ada ya. Sampai sore tergantung cuaca. Kalau cuacanya cerah mendukung itu keluar masuknya itu lebih banyak. Keluar dia nyari nyari pakan. Jadi lebah trigona ini tidak dikasih makan. Tidak dikasih makan. Jadi, sama Kang itu. Itu benar-benar alami. Benar-benar alami. Ada juga sih semacam madu lebah apis cerana, semacam tapi bukan apis cerana, kalau itu lebah impor ya. Iya. Namanya melipera. Tahulah semua pasti tahu melipera itu kan identiknya dikasih makan. Kalau musim hujan dikasih makan cairan gula. Cuman madunya kurang alami karena dari cairan gula itu tersebut. Kalau ini lebahnya alami ya. Alami, tidak mau dikasih gula ini. Jadi dia mencari sendiri sebatu. Jadi bener-bener madunya bener-bener asli nih. Oke, selain dari sini di mana lagi yang ada ditaruh? Di belakang rumah ada. Boleh sekalian kita lihat ya. Oke sobatku, yuk kita lihat nih tuh ya. Kang Kosasi ternyata sukses berternak lebah madu trigona. Jadi posisinya juga Masya Allah enak ya. Ini ada satu ya. Tuh ini ada satu tuh sobatku ya. Tapi ini jenisnya jenis biroi. Jenis biroi. Biroi itu kan endemik Sulawesi ya. Yang tidak ada kalau di Jawa Barat, susah untuk ditemukan. Jadi saya ini beli gitu dari bibitnya dari Sulawesi. Tapi tidak nyampur sama yang lain? Tidak. Hampir sama ukurannya, cuman beda lah. Ini lebih agresif, kalau dibuka itu galaknya. Nah ini sobatku tuh ya. Oke kita di sini pun terdapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sahabatku. Nih di sini terdapat 10 box ya. Dulunya di sini juga lebih banyak. Dulu di sini juga ada ya. Cuman kan takutnya kekurangan vegetasi, jadi saya oper alih gitu, dijauhkan tepatnya. Oke. Nah ngomong-ngomong, untuk di panen itu tergantung kebutuhan atau ada yang mesen ya. Tapi sekarang saya pengen lihat madu yang sudah siap santapnya, ada nggak bang? Nah gitu.
Tuh, sobatku. Nah, oke. Jadi macam gimana, Bang? Nah, ini ya berarti madu trigona Sukabumi Stingless Bihani tuh sobatku, trigona kelulut. Kalau kelulut itu paling familiar di Malaysia. Malaysia itu kan bilang penyebutannya kelulut. Oh, kelulut. Kalimantan, Sarawak, kelulut. Kalimantan, Sarawak, kelulut. Ya, kalau di Jawa Barat tuul. Kalau di Jawa kelanceng, kalau di Bali kele. Oh, jadi beda daerah itu beda daerah ya, beda daerah. Binatangnya itu juga sama. So kita sambil santai aja, Bang. Nah, ini udah siap saji lah. Siap saji atau siap dikirim, dikonsumsi. Satu toples gitu seberapa Abang ngejual? Kalau pasaran sih rata-rata sekarang ini, kalau dulu waktu musim pandemi ini sebenarnya 150 kena. 150. Cuman sekarang mungkin kan para peternak juga banyak. Sekarang, ya, jadi saya turunkan lah, paling pasarannya ini 100 ribuan segini. 100.000. Kalau dikirim tanpa ongkir, ini ongkir. Tanpa ongkir 100. Nah, sobatku, jadi kalau Anda butuh nih ya madu asli trigona dari produksi Putra Bungsu, silahkan nanti bisa di komen atau nanti nomor WA-nya saya cantumkan di link deskripsi, dan juga di Facebook silahkan untuk kunjungi Putra Bungsu Trigona. Nah, di situ Anda bisa melihat dari mulai memeras atau panen hingga sudah masuk di botol ini, mungkin ada komplit di situ ya prosesnya. Di YouTube juga, atau kalau di YouTube udah berapa kali nih Abang disiarkan di YouTube? Kalau untuk YouTube orang sih ada, cuman kalau YouTube pribadi kan saya tidak bikin gitu. Berarti sekarang dari YouTube nih saya pertama atau pernah ada yang lain disiarkan di YouTube? Si Bapak doang yang pertama di sini. Untuk berita-berita sosial media yang lain kayaknya sering ya. Berita-berita lokal nih. Kalau untuk detailnya dari mulai lihat tadi kandang, terus cara produksi dan hasilnya, ini berarti hanya ada di YouTube-nya ACP Soy sobatku ya. Tuh, berarti segitu itu 100.000. Ya. Bisa nanti kalau yang butuh bisa menghubungi atau lihat di Putra Bungsu Trigona, atau nanti komen saja di video ini sobatku. Nah, Masya Allah ya, berarti produksi madu ini memang prosesnya lumayan lama ya. Kalau untuk madu lebah Trigona itu emang harganya di atas madu lebah biasa. Soalnya kan satu, dari segi pemanenan lebih lama, penghasilannya juga sedikit gitu. Ada juga madu lebah liar, ada, soalnya saya kan sebagai pembolang juga. Semacam kayak begini nih, baru kemarin ini saya dapat ya. Nah, sobatku, kita lihat. Nah, itu Bang Gani, itu apa? Ini masih sama. Masih sama. Ini tadi madu trigona. Madu trigona. Cuman jenisnya beda. Cuman yang jenisnya juga yang beda katanya ini. Oh, beda jenisnya. Tapi rasa sama ya, manis. Semacam kayak begini, ini dapat kemarin nih. Ini kan madu lebah liar, lebah hutan liar. Kalau orang Sunda itu biasa disebut odeng ya. Odeng. Kalau orang Jawa itu tawanggung. Kalau bahasa perlebahannya itu apis dorsata. Apis dorsata. Iya. Berarti kalau Kang Kosasi udah nggak familiar lagi ya, kalau di dunia perlebahannya udah pada kenal ya. Nah, ini dapat dari mana, Bang? Ini dari hutan lah. Dari hutan. Biasa lagi nyari-nyari lah, ngebolang. Dapat segini lah, alhamdulillah. Ini belum diperas nih, masih alami nih. Ini masih alami. Tuh, sobat. Nah, kan ini kan kantong madunya itu terbuat dari lilin. Dari lilin. Nah, kalau berbeda dengan lebah Trigona, kalau lebah Trigona itu tadi propolis. Tapi dikonsumsi bisa juga kan? Bisa juga. Kalau ini, kalau hasil perasannya ini kan ada lilinnya, itu biasanya lilinnya itu buat bahan semacam batik.
Batik tulis itu kan menggunakan lilin semacam kayak begini untuk memisahkan catnya. Berarti ini kemarin abang ngebolang dapat ini hasilnya dari gunung mana? Ini di dekat nih, di atas, tahun atas. Tapi begini, kalau pas begini ini kan diambil nih madunya. Tapi nggak akan, kalau bahasa Sundanya nggak akan kapok atau nggak akan pudung, dia lari nanti produksi lagi. Iya kan, ini kan disebutnya ini panen lestari. Kalau panen lestari ya. Panen lestari itu satu tidak merusak koloni. Jadi diambil madunya. Madunya doang maksudnya. Jadi koloninya itu tidak diganggu. Tidak ada istilahnya pembakaran koloni, ambil madunya tidak ada di sini. Kan sebagai pembudidaya itu harus melestarikan alam. Harus melestarikan alam, betul. Lebih cinta kepada alam, menanam vegetasi, pohon-pohon gitu, semacam kayak begitu. Tapi kalau ngambil madu seperti ini berarti mesti safety ya kita badan ya. Kalau ini sebenarnya kan lebahnya berbahaya. Lebah berbahaya. Tapi kalau istilahnya kalau yang biasa ngebolang mungkin ada trik-triknya tersendiri. Ada trik-trik tersendiri ya, sahabat. Harus profesional lah. Berarti kalau dijual ini segini berapa, Bang? Ini kan kalau ini untuk kalau diperas nanti ini ukurannya sekitar 2 botol ABC ya 460 miliar. Satu botol ABC-nya rata-rata tergantung sih, beda daerah beda harga. Ada yang 200.000, ada yang 180.000, ada yang 160.000. Beda-beda lah. Ya, tapi ini mah asli tanpa campuran ya. Asli. Berarti nanti tinggal disaring ya. Tinggal disaring. Disaring aja. Nah, sahabat tuh. Ini sekitar 2 kilo kurang. Aduh, kayaknya bener-bener manis nih saya. Boleh nyoba, saya ada yang sudah mau nyoba yang ini, mau yang ini. Ini kan kalau lebah trigona itu identiknya itu rasanya asam manis. Manis asam. Kalau yang ini identiknya manis. Tidak ada asamnya. Kalau lebah apis itu pasti manis. Kalau ada juga yang pahit, tapi jarang-jarang. Tergantung kembang lah, bunga, vegetasi, nektar yang dihisapnya. Kalau yang gini saya suka nih, pernah. Saya kalau boleh nih, saya pengen nyoba ini yang madu trigona, coba dikasih pakai. Kayak ukuran botol Eugene itu lebahnya kan api nanti trigona lepisep. Ieu mah kan biroi lebih asam, keasaman aya nu sagede kita. Aya lepisep. Jadi perbedaan lepisep sama biroi itu pasti ketahuan dari rasanya. Kalau ini apa? Biroi. Kalau itu jenisnya biroi. Jenis biroi. Ini aya siluman udah mau masuk. Sekarang saya mau nyoba yang ini. Ini jenis lepisep, yang ini yang lokal ini. Oh, ini madu trigona. Trigona ya, jenis apa? Lepisep. Lepisep. Iya, lepi lah rata-rata lepi. Lepisep. Iya. Susah-susah ngomongnya, Kang. Ternyata Kang Kosasi ini sudah benar-benar paham ya di dunia perlebahan. Manis, asam, gurih, segar, yang banyak aja, yang penuh. Oh, nggak apa-apa, kita nyoba aja. Mantap sobatku. Tidak diragukan lagi nih. Cepat pesan di madu trigona putra bungsu. Nah, ini apa? Ini jenisnya biroi, tapi warnanya sama tapi rasanya biasa beda. Biasanya beda, lebih ke asaman, tapi bikin seger ke badan. Oh, ini madu trigona jenis biroi. Jenis biroi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ada asam-asamnya emang. Coba yang ini. Ini kan beda, coba penuhin. Tuh, tapi tuh kalau lebah trigona ini biasanya identiknya apa? Gasnya tinggi, maka ini tuh. Ini udah keluar gasnya. Beda kan, agak beda kan? Lebih gurih kan? Lebih gurih dan lebih manis. Ya. Tapi kalau dadakan sama sekali, bener-bener dadakan langsung diminum, itu rasanya manisnya itu bener-bener full lah, agak manisan, asam dikit gitu. Tapi kalau udah rada agak 2 hari 3 hari itu baru terasa asamnya keluar tuh. Nah, kalau segede gini berapa ngejual? 60 ribuan. 60.000. Ini sahabatku, segede gini itu 60.000 ya. Bebas ongkir kalau nanti ada yang mesen. Kalau ongkir gimana? Kalau sama ongkir itu bayar sendiri biasanya ongkir. Tapi ongkir bayar dia sendiri. Tapi kadang-kadang nanti ngobrol dulu lah di sahabatku. Jadi kalau Anda butuh, ini asli nih ya.
kalau madu asli sama madu murni itu maksudnya gimana dan perbedaannya apa? Kalau madu murni itu madu lebah yang tidak dikasih makan. Dia jadi istilahnya madu lebah apapun, lebah jenis apapun yang menghasilkan madu dari alam liar itu pasti menghasilkan madu murni. Itu namanya madu murni karena dari nektar bunga. Kalau madu asli itu kalau semacam lebah peternakan lebah yang dikasih makan gula semacam melipera, ada kan jenis melipera itu kan lebah manja yang suka dikasih makan gula, apalagi kalau cuaca semacam kayak begini, hujan, musim hujan, pasti kan makanannya gula itu kan menghasilkan madu juga. Madunya tetap asli, Bang. Madu itu madu benar-benar udah jadi madu. Kalau cairan gula dihisap lebah itu jadi madu. Madu juga asli madunya, cuman tidak alami. Jadi tidak murni. Tidak alami, tidak murni karena lebahnya itu dikasih pakan. Gula, jadi gitu. bukan dari hasil nektar bukan hasil dia nyari sendiri ya. Begitu sobatku. Jadi dari ini nektar bunga itu beda lagi. Kalau itu kan dari nektar bunga, apalagi di sini semacam multiflora ya, dari macam aneka ragam bunga, ratusan bunga mungkin dihisap menjadi satu jadi madu kan. Itu kalau dari gula tetap aja lebah menghisap gula hasilnya madu juga. Hasilnya madu, cuman madu itu tidak alami, tidak murni sama sekali karena itu kasih pakan gula seperti ayam. Dikasih makan pelet ayam gitu ya. Sama ayam broiler itu udah hasilnya udah beda. Madunya tetap asli. Cuman ada perbedaannya asli sama alami ya. Bagi orang awam kan kadang-kadang suka terkecoh. Madu itu yang penting dari lebah. Ya, harganya segitu mahal dibeli, kadang-kadang kalau orang awam itu kan tidak tahu jenis madu asli yang alami itu seperti apa. Yang alami seperti tadi itu yang di plastik itu kan alami, dia ngambil dari alam, dari lebahnya itu. Dia tidak tahu jenis apa yang dihisap, bunga apa yang dihisap, tapi kalau para pembolang itu udah tahu dari aroma madunya itu ada nektar bunga, semacam contoh lagi musim bunga duren, bunga puspa, itu kan hasil warna madunya itu dia kelihatan. Bunga duren seperti apa warna madunya, bunga kaliandra seperti apa warna madunya. Jadi ketahuan madu apanya itu udah jelas gitu. Sobatku, oke, terima kasih ya. Jadi ini nih salah satu pemahaman yang dikasih sama Kang Kosasi, berarti benar ya, ada dua madu itu namanya madu murni dan madu asli. Jadi madu murni itu yang dihasilkan oleh lebah dari hasil dia mencari makanan sendiri. Kalau lebah trigona itu kan asam aminonya tinggi. Asamnya lebih tinggi. Jadi dia kalau kekocok begini seperti ini. Itu ya. Karena keunggulannya madu lebah trigona itu mengandung asam folat, asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Seperti ini nih. Tapi kalau ini kan asli. Ya. Kalau sudah dicampur nggak mungkin bisa keluar begini dia? Enggak. Jadi begini sobatku ya, kita melihat madu asli sama campuran itu begini nih, dia asli nih, kalau kekocok dia keluar sendiri. Jadi seperti kadar airnya kan lebih tinggi. Kalau lebah trigona kadar airnya lebih tinggi, jadi dia punya gasnya lebih tinggi. Kalau madu lebah biasa itu nggak ada gasnya, jarang-jarang yang ada gasnya seperti ini. Iya betul. Oke sahabatku, alhamdulillah dikasih kesempatan dan juga ilmu ya dari Pak Kosasi, salah satu petani lebah madu jenis trigona. Nih, Tewel. Kang Kosasi, tunggu dulu. Terima kasih atas semua informasi dan ilmunya yang saya dapat. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga para penonton juga bisa tahu ya, mana madu yang asli, mana madu yang campuran ya. Berarti kalau di sini semuanya benar-benar asli karena Kang Kosasi itu bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu dia tahu budidaya madu selain di rumah. Ternyata Kang Kosasi suka kelayaban juga, ngabolang. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tambah sukses dan tambah berkembang lagi peternakannya dan tambah banyak lagi peminat dan lebih bisa tembus ke mancanegara ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
insya Allah nanti saya mampir lagi ke sini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.